Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas di pembelajaran logika dan matematika. Perlu saya sampaikan kembali bahwa pembelajaran logika dan matematika ini adalah pengantar teman-teman yang baru masuk ke dunia informatika ya, atau teman-teman yang baru kuliah di awal, karena nanti pembelajaran ini akan menjadi pengantar menuju mata kuliah yang lebih jauh. Ya, beberapa komponen atau beberapa isi dari mata kuliah ini, itu nanti akan sangat banyak, dibahas di mata kuliah matematika diskrit. Nanti mungkin kita akan ketemu di matematika diskrit, juga beberapa hal sebenarnya langsung terkait dengan konsep-konsep yang ada di pemrograman. Jadi, mata kuliah ini mungkin hanya pengantar atau sebatas kulit ya dari beberapa, bahan-bahan materi yang selanjutnya akan kita temukan. Nah, pada kesempatan kali ini ketika kita belajar teori graf di video ini pun, ini hanya sebatas, pengantar ya sementara gitu ya. Nanti kalau lebih jauh di matematika diskrit, termasuk bagaimana penelusurannya itu tidak akan dijelaskan di sini, tapi nanti akan dijelaskan di, mata kuliah yang lain. Nah, graf itu digunakan ketika kita merepresentasikan objek-objek dengan hubungan antara objek-objek tersebut. Jadi ada objeknya dan ada hubungannya. Nah, jadi graf itu terdiri dari 2 pasangan himpunan, ada himpunan V yang ini himpunannya tidak boleh kosong berisi simpul atau vertex atau node gitu ya. Nah, seperti ini ya. Ini himpunan titiknya, lalu himpunan E adalah himpunan sisi garis atau edge ya, yang dinotasikan simpul atau, apa namanya, sisi ini menghubungkan simpul gitu ya. Jadi E atau edge adalah E1, E2, E3 dan seterusnya gitu ya. Jumlahnya nggak mesti sama gitu ya. Nah, ini contoh seperti ini. Kita punya himpunan V A, B, C, D, E, F, lalu kemudian kita punya himpunan garis A ke B, B ke C, C ke E ke A gitu ya, A ke D dan seterusnya. Nah, eee, dalam teori graf berarti V itu adalah himpunan vertex tadi ya. Lalu kemudian E itu adalah himpunan edge. Jadi kalau kita punya V 1, 2, 3, 4, lalu kemudian kita punya E itu 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4 dan 3, 4. Artinya yang menghubungkan untuk masing-masing dari vertex yang ada di sini. Oke, lalu kemudian ini contoh misalkannya kalau di bukunya Pak Rinaldi itu bagaimana, graf ini biasa kita pakai ketika kita mau merepresentasikan titik dan garis, contohnya di sini adalah peta, ini di Pulau Jawa gitu ya, di Pulau Jawa, Jawa Tengah sampai ini Jawa Tengah ya kalau nggak salah, ini Jawa Tengah, eee, di mana setiap titik itu adalah nodes atau vertex, lalu kemudian, jalan yang menghubungkan antara setiap kota ini, itu adalah garis ya ataupun, apa tadi disebutnya, itunya ya, apa nama, edge-nya gitu ya. Jadi, memang dalam sejarahnya teori graf ini sangat erat kaitannya ketika kita mau memetakan sebuah peta gitu ya. Nantinya sebenarnya dalam penggunaannya nggak hanya sebatas peta ya dalam, konsep kalau saya mendalami misalkan di kecerdasan buatan ada konsep tentang generate and test model itu juga menggunakan konsep graf. Nah, beberapa jenis graf sebenarnya nanti akan kita uraikan. Ada graf sederhana yang seperti gambar G1 itu, ada graf, ganda ini ya, maksudnya graf ganda, lalu kemudian ada graf semu. Oke, kita lihat satu persatu. Pertama jenis graf, ada graf sederhana, itu ya graf yang tidak mengandung sisi ganda ataupun gelembung. Nah, ini contoh graf sederhana ya. Jadi kita punya titik W, X, Y, dan Z ya, lalu terhubung satu sama lain, di mana setiap titik ini hanya terhubung tepat satu, ya penggambarannya bolehlah keluar seperti ini. Ini maksudnya bukan gelembung ya, ini kan dari Y ke X gitu ya, seperti ini ya. Ini W, X, Y, ini Y-nya terbalik isinya. Jadi ini sebagai penggambaran dari Y ke X, hanya ini gambarnya melingkar keluar ya, tidak saling motong. Jadi ini graf sederhana. Ada yang graf tidak sederhana. Graf sederhana itu ada 2 jenis. Ada yang multigraf atau pseudograf. Kalau yang multigraf ini,
eee, ada, apa namanya, node-node atau vertex yang dihubungkan oleh 2 garis. Kalau graf semu itu ada graf gelembung, jadi ada garis yang menghubungkan terhadap dirinya sendiri ya, ada garis yang menghubungkan dirinya sendiri seperti ini. Jadi dari, node nomor 3 ini ada, edge 8 ini terhadap dirinya sendiri, yang ini graf semu, pseudo graf, yang ini multi graf. Lalu jenis berikutnya ada graf berbobot, di mana, setiap sisinya ini diberikan bobot gitu ya, kalau yang tadi kan nggak ada bobot ya, jadi dari 0 ke 1 bobotnya 1, dari 1 ke 4 ini bobotnya 1 gitu ya. Nanti kalau di kecerdasan buatan, mungkin kita akan ketemu, apa namanya, mekanisme searching, itu ada beberapa teknik searching yang berhubungan dengan graf, di mana dia menelusuri setiap sisi ataupun edge itu berdasarkan sebuah, apa namanya, eee, sim apa namanya, sebuah sisi yang memiliki bobot. Nah, kalau di kuliah routing misalkan ya, ada juga di video tentang, routing, ada beberapa mekanisme routing yang itu memperhitungkan, bandwidth ya, ada kan routing itu saya bahas tentang routing sedikit ya, ada link state ya, eee eee bisa dilihat di video routing gitu ya, yang itu memperhatikan, apa namanya, cost antar, route gitu ya, antar router gitu ya, dan itu juga sebenarnya konsepnya mengimplementasikan konsep, graf ya. Jadi jaringan itu dianggap sebuah graf. Nah, seperti itu implementasinya. Oke, kita lanjut, ada graf lingkaran. Kalau graf lingkaran ini setiap simpulnya ini mempunyai derajat 2. Maksudnya derajat 2 seperti apa, lihat sini setiap simpul, dia pasti punya 2, sisi ya, terhubung dengan 2, sisi ya. Di sini juga sama ketika titiknya 4 ya. Nah, ini biasanya membentuk lingkaran karena menghubungkan area luar ya. Di setiap titik di sini lihat, dia terhubung dengan 2, sisi ya, setiap titik terhubung dengan 2 sisi di sini. Nah, ada jenis graf yang berikutnya, graf teratur, di mana setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Yang ini derajatnya 2 berarti lingkaran, yang ini derajatnya 3 lihat setiap simpulnya. Simpul yang ini semuanya terhubung, dengan 3 buah sisi, yang ini juga sama ya. Tiap titiknya terhubung dengan 3 buah sisi. Nah, ini disebut dengan graf yang teratur. Nah, yang berikutnya ada yang namanya, graf bipartite. Graf bipartite ini kalau kita lihat ini sebenarnya seperti 2 buah himpunan yang saling terhubung ya. Kalau secara tekstual sebuah graf G, misalkan grafnya kita kasih nama G, eee, yang himpunan simpulnya dapat dipisahkan menjadi himpunan bagian, V1 dan V2 ya, di mana setiap, sisi pada G menghubungkan simpul antara himpunan 1 V1 ke sebuah simpul di himpunan 2. Jadi kalau kita gambarkan graf ini kita tambah lingkaran di sini, seperti diagram pada himpunan gitu ya, maka, kita bisa lihat bahwa hubungan antara 2 himpunan ini membentuk graf. Atau kalau lingkarannya ditiadakan, misalkan atas bawah, atas dengan bawah ini seperti 2 buah himpunan yang saling terhubung. Nah, ini yang dimaksud dengan graf bipartite. Nah, selain tadi, kan yang tadi grafnya tidak memiliki arah, ada graf yang sisinya memiliki arah. Ya, jadi tidak bebas. Misalkan dari 3, garis yang ini, penghubung antara 3 dengan 1 ini punya arah dari 3 ke 1, ada vektor arah dari 3 ke 1. Jadi, nanti ketika melaluinya hanya boleh dari 3 ke 1. Nah, ini sangat erat nanti di, apa namanya, beberapa konsep pemrograman, itu ada yang memang dia sisinya hanya bisa ditelusuri dari satu sisi, searah gitu ya. Nah, seperti itu baik yang kiri ataupun yang kanan. Di sini lihat dari 3 ke 1 ini ada 3 buah garis searah ke 1, dari 2 juga sama, 3 ke 2 juga sama, atau antara 2 titik itu ada arah ke satu titik dan ada arah ke titik yang lain. Nah, ini yang membedakan nanti adalah bagaimana ketika kita mau melakukan proses penelusurannya, maka arah-arah ini menjadi concern ya, menjadi penentu dalam proses penelusuran suatu graf. Oke teman-teman, itu aja pembelajaran kita masuk ke dalam konsep graf. Semoga ini bisa menjadi pengantar untuk kita bisa memahami
tentang apa nanti yang akan kita temukan di, materi-materi kita selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.